Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bramyanto, NIM 1920505025, kelas 1957 PMIA, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Fatah, Palembang. Di video kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Teori Psikologi tentang Pengendalian Emosi dengan mata kuliah Psikologi Terapan dan dosen pengampu Bapak Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Teori Psikologi tentang Pengendalian Emosi. Emosi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Emosi tertawa ketika kamu membaca pesan yang lucu, atau emosi kesal ketika terjebak kemacetan di jalan. Pasang surut emosi yang dialami dapat mempengaruhi kehidupan seorang manusia. Kemampuan seseorang dalam mengontrol emosi juga sangat mempengaruhi cara orang lain memandang seseorang. Contohnya, jika kamu tertawa membaca pesan tersebut ketika sedang rapat bersama rekan kerja lainnya, tentunya kamu akan mendapat tatapan kesal dari orang-orang tersebut. Selanjutnya, ilmu tentang emosi. Ilmu pengetahuan tentang psikologi telah dipelajari selama berabad-abad, bahkan sampai menimbulkan perpecahan di antara para ahli. Dr. Paul Ekman, Profesor Psikologi di UCSF, salah satu ahli yang memetakan emosi untuk mengembangkan pikiran yang tenang. Langkah awal yang diambil oleh Ekman adalah menemukan beberapa kesamaan di antara para ilmuwan. Survei yang dilakukannya menunjukkan tentang bagaimana emosi bekerja. Beberapa ahli banyak yang setuju bahwa emosi bersifat universal. Ekspresi dari emosi di berbagai budaya memiliki kemiripan. Ada 5 emosi dasar yang diketahui, yaitu marah, takut, jijik, sedih, dan senang. Ada pemicu universal untuk merasakan emosi. Emosi adalah respon otak yang instan. Kita tidak dapat memilihnya. Lalu, kapan emosi menjadi destruktif? Sains mengatakan bahwa semua emosi itu merupakan hal yang wajar. Emosi menjadi destruktif ketika emosi tersebut tidak diungkapkan dengan tepat. Contohnya, manusia akan merasa sedih jika ditinggalkan oleh orang yang penting dalam hidupnya, dan itu merupakan hal yang wajar. Namun orang yang depresi akan merasakan kesedihan itu dengan cara yang tidak pantas. Peta dari emosi adalah representasi visual dari apa yang telah dipelajari oleh para peneliti. Hal ini membantu kita menyadari emosi kita, bagaimana emosi tersebut dipicu, seperti apa perasaannya, dan bagaimana cara menanggapinya. Emosi manusia berada dalam sebuah garis waktu. Emosi dimulai dengan pemicu yang memulai pengalaman emosional dan berakhir dengan menghasilkan respon. Pemicunya terjadi dalam konteks yang ditentukan oleh keadaan dan perasaan kita. Stimulus atau pemicu emosi yang sama dapat menimbulkan emosi yang berbeda. Contohnya, kita memendam perasaan kesal ketika di tempat kerja. Ketika di rumah, kita meluapkan emosi dengan meneriaki anggota keluarga di rumah. Penekanan emosi ini dapat menjadi destruktif jika tidak diselesaikan dengan berbicara pada diri sendiri. Selanjutnya, mengendalikan emosi secara psikologi. Menurut Gross dan Huria Jazairi pada tahun 2014, ketidakmampuan untuk mengatur emosi merupakan akar dari gangguan psikologi seperti depresi dan gangguan kepribadian lain. Meskipun perlu penelitian lebih lanjut mengenai hal ini, untungnya seseorang dapat menangani dalam mengatur emosi yang baik, bahkan sebelum situasi yang tidak diinginkan terjadi. Dengan mempersiapkan diri, seseorang akan dapat menemukan bahwa emosi yang bermasalah harus dihilangkan sebelum mengganggu kehidupan orang tersebut. Berikut ini terdapat 5 langkah pendekatan yang dapat dilakukan dengan situasi yang dapat menyebabkan masalah. Mengetahui pemicu emosi dapat membantu untuk menghindari masalah sejak awal. Dengan melatih diri, kamu dapat mengubah hal negatif menjadi positif, dan secara tidak langsung kamu akan menemukan kepuasan secara emosional. Yang pertama, memilih situasi. Hindari keadaan yang dapat memicu emosi, terlebih emosi yang dapat kamu inginkan. Jika kamu tahu bahwa kemungkinan besar akan marah ketika sedang terburu-buru atau ketika sedang menunggu seseorang, maka persiapkanlah hal itu di awal. Yang kedua, memodifikasi situasi. Mungkin kamu ingin coba mengurangi rasa kecewa. Contohnya, ketika kamu berharap untuk membuat acara ulang tahun yang sempurna untuk teman atau keluarga, namun selalu saja ada hal yang tidak beres bagimu. Mungkin saja kamu menaruh target terlalu tinggi. Cobalah ubah situasi yang mencari cara yang sesuai dengan kemampuan sehingga agar bisa selesai sesuai dengan yang kamu inginkan. Yang ketiga, alihkan fokus perhatian. Misalnya,
Kamu secara terus-menerus merasa rendah dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Kamu selalu menganggap orang-orang lebih hebat daripada kamu. Kamu selalu memperhatikan orang lain ketika berada di gym. Kamu selalu iri ketika rekan kerjamu mendapat promosi. Kamu selalu merasa tertarik pada mereka seperti magnet. Kamu selalu merasa heran dan iri pada apa yang seseorang bisa capai. Jika begitu, coba alihkan fokusmu dari mereka. Cobalah fokus untuk diri sendiri atau hal-hal lain, sehingga kamu bisa merasakan lebih percaya diri dengan kemampuanmu. Nikmati prosesmu sendiri sehingga kamu merasa bangga pada dirimu sendiri. Yang keempat, ubah pemikiran. Inti dari emosi terdalam kita adalah sebuah keyakinan yang mendorongnya. Kamu merasa sedih ketika kamu yakin telah kehilangan sesuatu, marah ketika memutuskan bahwa tujuan kamu telah gagal. Kamu mungkin tidak dapat mengubah situasi, namun kamu dapat mengubah pemikiranmu. Kamu bisa mengubah pikiran yang mengarah pada kesedihan atau ketidakbahagiaan dengan pikiran yang mengarah pada kegembiraan. Yang kelima atau yang terakhir, ubah respon. Jika keempat pendekatan tadi tidak berhasil dalam mengontrol emosimu, langkah terakhir yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan responsmu. Jantungmu mungkin akan berdetak lebih kencang ketika sensasi tidak menyenangkan saat kamu merasa cemas atau marah. Cobalah untuk tarik nafas dalam-dalam dan menutup mata untuk menenangkan diri. Hal ini juga berlaku jika kamu tidak dapat berhenti tertawa ketika kamu sedang dalam rapat yang serius. Cobalah untuk merubah ekspresi wajahmu atau pikirkan hal-hal yang membuatmu sedih sehingga suasana hati dapat berubah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.